Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman semua, pertemuan kali ini kita jumpa kembali insyaallah akan belajar bersama tentang ilmu tauhid. Hari ini pembahasan kita tentang bagaimana iman kepada Rasul. Mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Iman kepada Rasul ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iman kepada Rasul-Rasul Allah ini merupakan sebuah pengamalan rukun iman yang keempat. Nah, iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa apa namanya dengan sepenuh hati bahwa Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya agar mereka beriman. Nah, orang yang beriman wajib meyakini kebenaran yang dibawa oleh para Rasul dan mengamalkan ajaran yang disampaikan para Rasul, meliputi ajaran kepada umat manusia bahwa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus meneladani peri kehidupan yang meliputi ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan Rasul. Nah, apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Pertama, akan timbul pertanyaan bagaimana konsep dasar iman kepada Rasul. Apa tugas, fungsi, kemudian sifat, serta mukjizat dan hak Rasul. Bagaimana kita mengimani seluruh Rasul Allah. Bagaimana mengimani Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Ya. Pertama, kita akan jawab pertanyaan pertama tentang apa namanya konsep dasar iman kepada Rasul. Yang pertama ada konsep dasar iman kepada Rasul itu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Nabi adalah seorang yang menceritakan suatu berita yang diperoleh melalui wahyu. Adapun kalau Rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Nah, definisi yang masyhur secara syar'i Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ini ada dalam Syekh Abdul Wahab, definisi ini dalam Ushulus Salasah, Kasyfus Syubhat, gitu ya, Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah, itulah pengertian secara sederhana dari Nabi dan Rasul. Apa perbedaannya sekarang? Perbedaannya persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Persamaannya ya Nabi dan Rasul ini pertama sama-sama utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Hajj disebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyah. Wa yansakhullahu ma yulqi syaitan tsumma yuhkimullahu ayati. Wallahu alimun hakim." Bagaimana dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Ini sama-sama utusan Allah. Jadi rasul itu dan nabi sama-sama utusan Allah. Yang kedua, sama-sama diutus untuk menyampaikan syariat. Samaan nabi dan rasul. Kalau nabi ya untuk dirinya sendiri dan keluarganya gitu ya. Kalau Rasul untuk ya diri sendiri
keluarganya, bahkan disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga persamaannya, ada yang diturunkan kepadanya kitab, ada pula yang tidak. Nah, sekarang perbedaannya Nabi dan Rasul. Pertama, Nabi diberi wahyu untuk disampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid, atau untuk diamalkan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam sebuah hadis, dan akan datang Nabi yang tidak memiliki satupun pengikut. Nah, itu. Adapun kalau Rasul itu diutus untuk menyampaikan syariat kepada kaum yang menyelisihinya. Nabi mengikuti syariat sebelumnya yang sudah ada, sedangkan Rasul terkadang mengikuti syariat sebelumnya, seperti Yusuf yang diutus untuk kaumnya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim bin Yakub, dan terkadang membawa syariat yang baru. Nah, Nabi orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Tapi kalau Rasul yang menerima wahyu dari Allah selain untuk dirinya sendiri juga berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Nah, Rasul itu seorang laki-laki. Mereka diberi wahyu oleh Allah tentang agama dan mendapat perintah supaya menyampaikan kepada makhluk. Jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan tabligh, itu disebut dengan nabi. Kalau tidak ada sifat tabligh, tidak ada menyampaikan, itu disebut nabi. Ya. Rasul itu merupakan orang laki-laki pilihan Allah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min qabli wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu mengetahui. Ini ya, jadi rasul itu laki-laki. Semua rasul memiliki persamaan, di antaranya laki-laki mulia yang memperoleh wahyu dari Allah, yang kedua maksum, selalu terpelihara dan dijauhkan dari segala kejelekan dan kemaksiatan. Sebab mereka dijadikan oleh Allah untuk cermin teladan bagi masyarakat dan umat manusia. Nah, adapun jumlah rasul yang diabadikan di dalam Al-Qur'an ini ada 25 ya. Jumlah nabi dan rasul yang diabadikan dalam Al-Qur'an ada 25. 18 nama di antara mereka disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Sebagian lainnya di surat yang lain gitu. Nah, siapa saja seperti kita sudah ketahui 25 rasul tersebut adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yakub ya, maaf ini salah ketik, Yakub. Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kampung-kampung itu biasanya di apa namanya, disenandungkan, jadikan pujian sebelum tiba waktu sholat, sebelum ya, sebelum qomat ketika tiba waktu sholat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kalau di Jawa itu begitu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ping limani, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, 10. Kalau di Jawa ya. Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, 15. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, 20. Nah, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Fadli, Kure, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selawe ini. Itu kalau di Jawa ya. Itu 25 nabi dan rasul yang harus kita imani, gitu ya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dan Nabi Muhammad ini sebagai penutup para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga ada esensi iman kepada Rasul.
Esensinya apa sih ya gitu ya. Ini iman kepada Rasulullah itu mempercayai bahwa Allah telah memilih di antara manusia beberapa orang Rasul untuk menyampaikan syariat kepada hamba-hambanya dan pengangkatan itu dilakukan dengan wahyu. Rasul-Rasul itu semuanya dari laki-laki. Allah tidak pernah mengangkat seorang Rasul dari wanita, baik menjadi nabi ataupun Rasul. Di antara Rasul, ada yang diberi tugas hanya untuk bangsa tertentu dan ada yang untuk seluruh bangsa. Maka tidak ada eh, satu golongan pun umat yang lalu yang tidak dikaruniai utusan Allah. Jumlah Rasul tidak diketahui secara pasti, tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa eh, Allah telah menurunkan nabi sebanyak 124.000 orang dan rasul itu sebanyak 313 orang. Dan dari sekian banyak rasul dan nabi hanya 25 orang yang disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, di antara ke-25 itu nanti ada yang disebut dengan ulul azmi. Artinya rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati yang tidak pernah goyah dan mempunyai ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang tidak ada batasnya. Nah, itu yang mendapatkan julukan ulul azmi. Dari ke-25 ini ada 5. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul pilihan ulul azmi yang punya ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang tidak ada batasnya. Nah, itu ada 5. Dan keteguhan hati yang luar biasa. Ah, itu Rasul-Rasul ulul azmi. Setelah kita mengetahui berapa 25 Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, selanjutnya ada apa tugas dan fungsi Rasul ini. Yang pertama, tugasnya dari Rasul ini adalah menyatukan i'tikad dan keyakinan umatnya bahwa Tuhan adalah zat yang maha kuasa. Selanjutnya yang kedua, tugasnya adalah memberi batas bagi umatnya, ada hal yang dilarang dan hal yang harus dikerjakan menurut perintah Allah. Yang ketiga, memberi pedoman kepada umatnya agar mereka itu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang keempat, menjelaskan kepada umatnya hal-hal yang dapat membawa pada keriduan Allah dan hal yang dapat membawa mereka pada kemurkaannya. Nah, yang kelima, mengajarkan kepada umatnya tentang berita gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah. Nah, selain dari memiliki tugas, Rasul juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Pertama, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak mengutus Rasul pun, kami tidak mengutus Rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Yang kedua fungsinya adalah menyampaikan perintah dan larangan Allah. Dalam surat Al-Ahzab sebutkan alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa billahi hasiba. Orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Yang ketiga, fungsinya itu memberikan petunjuk jalan yang benar kepada manusia. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Sungguh kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar beri gembira dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya. Ini yang ketiga, beri petunjuk jalan yang benar kepada umat manusia. Yang keempat, fungsi dari Rasul ini adalah menjadi panutan bagi seluruh manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Yang kelima, memberi peringatan adanya hari kebangkitan dan kesisaan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 6, sebutkan yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima amilu. Pada hari itu mereka semua dibangkitkan Allah. Diberitahukannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, ya, apa yang mereka kerjakan itu. Selanjutnya yang
Enam, mengalihkan perhatian manusia dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirah la yal hayawan wa kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau belaka, permainan saja. Sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Nah, inilah fungsi dari Rasul dan tugasnya. Selanjutnya kita pelajari sifat-sifat dan hak Rasul. Apa saja sifatnya? Rasul itu punya sifat-sifat tertentu. Pertama, ada sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib itu yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar, artinya bahwa benar dalam segala-galanya Rasul. Yang kedua ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya, kepercayaan dalam segala-galanya. Yang ketiga tabligh. Tabligh itu menyampaikan segala yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Yang keempat ada fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, cerdik. Rasul itu cerdik dan bijaksana dalam segala hal. Nah, di samping sifat wajib yang harus ada pada diri Rasul, nah tadi ini yang bedakan dengan Nabi. Kalau Rasul itu ada tabligh, tabligh itu menyampaikan. Kalau Nabi tidak ada tabligh, ya, tidak wajib menyampaikan. Ada sifat mustahil bagi Rasul. Ya. Sifat mustahil lawan dari sifat wajib. Sifat ini kalau ada pada diri Rasul berarti dia bukan diri seorang berarti dia bukan Rasul. Pertama al-kizib. Kizib itu dusta. Yang kedua khianat. Khianat itu ya khianat, berkhianat, tidak bisa dipercaya. Yang ketiga kitman, menyembunyikan. Nah, yang keempat ada al-baladah, yaitu bodoh. Dan Rasul juga punya sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul, itu sifat yang boleh ada pada Rasul dan boleh pula tidak ada padanya. Apa sifat jaiz bagi Rasul? Al-a'radul basyariyah. Artinya berarti sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya. Contohnya apa? Rasul itu ya makan, minum, bekerja sama seperti manusia yang lainnya. Tidur, dan lain-lain. Hmm. Al-a'radul basyariyah. Selanjutnya ada hak Rasul. Apa haknya Rasul ini sebagai utusan Allah? Maka Rasul punya hak. Pertama, ditaati dan diikuti segala sunnahnya, keputusannya, dan dihahulukan ketetapannya atas yang lain. Yang kedua, dicintai dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, serta diperlakukan secara ikhlas, jujur, dan tulus. Yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya yang mulia dan agung, serta dicintai sahabat-sahabatnya yang dekat. Adanya hak tersebut bukan berarti Nabi dan Rasul ini dalam perjuangannya menegakkan agama Allah mengharap imbalan, apalagi menuntut hak tersebut. Tapi kita sebagai umatnya ya harus mengerti. Kemudian ada mukjizat-mukjizat Rasul. Apa sih makna mukjizat ini? Ya, untuk membuktikan kerasulan dan kebenaran ajaran yang dibawa mereka, maka menjawab tantangan dan mematahkan argumentasi para penantang, para rasul itu dilengkapi oleh Allah dengan mukjizat, yaitu kejadian yang luar biasa. Jadi mukjizat itu kejadian yang luar biasa, perkara yang menyelisihi keadaan yang biasa berlaku. Kejadian luar biasa atau khawarikul adah. Khawarikul adah. Yang di luar kebiasaan. Ya. Kejadian yang luar biasa di luar kebiasaan yang terjadi atas izin Allah. Nah, kejadian luar biasa juga bisa terjadi pada orang-orang yang soleh, yang sangat dekat dengan Allah, atau lazim disebut dengan waliullah. Namanya apa tuh? Karomah. Ya. Kalau pada orang-orang soleh namanya karomah. Kalau pada Rasul namanya mukjizat, kejadian luar biasa. Karena tugas para Rasul ini sangat berat, nah, maka dibekali dengan mukjizat, keadaan atau kejadian luar biasa, warikul adah di luar adat kebiasaan yang dialami atau dilakukan oleh para nabi dan rasul atas izin Allah. Nah, gitu ya. Sebenarnya mukjizat itu adalah
peristiwa yang luar biasa. Setiap peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul. Serta tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ada beberapa fungsi mukjizat ini. Yang pertama fungsinya itu bukti bahwa orang yang membawanya itu atau yang memilikinya, memiliki mukjizat ini benar-benar seorang rasul utusan Allah. Nah, yang kedua fungsinya senjata eh, bagi rasul yang digunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya yang menentangnya. Ada macam-macam mukjizat. Ada mukjizat kauniyah, ada mukjizat syahsiyah, ada juga mukjizat salbiyah, ada mukjizat akliyah. Apa mukjizat kauniyah ini? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam. Contohnya dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa ini dengan tongkat. Itu mukjizat kauniyah. Ada mukjizat syahsiyah. Mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi atau rasul. Seperti air yang keluar dari celah-celah jari Nabi Muhammad. Atau penyembuhan penyakit buta, kusta oleh Nabi Isa. Dan cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa. Itu mukjizat syahsiyah dari tubuh seorang nabi atau rasul. Yang ketiga ada mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah ini mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim dibakar api tetapi tidak mempan. Ini mukjizat salbiyah. Dan yang keempat ada mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang masuk akal, yang rasional. Contohnya apa? Al-Qur'an. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, apa saja mujizat-mujizat dari ke-25 nabi ini? Nabi Adam, pertama Nabi Adam sebagai manusia serta khalifah pertama dan diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Itu mujizat dan Nabi Adam diciptakan dari segumpal tanah. Yang kedua mujizat Nabi Idris. Allah memberikan mujizat kepada Nabi Idris ini berupa kejujuran, kepandaian, kemahiran, serta kemampuannya dalam menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan kegiatan manusia seperti ilmu perbintangan, mengenal tulisan, ilmu berhitung, ilmu menjahit dan sebagainya. Kemudian mujizatnya Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar yang menampung orang-orang beriman. Banyak. Ketika itu ya, mujizat Nabi Hud. Hud mujizatnya eh, banyak dari kaum Nabi Hud yang hatinya telah mati dan sekeras batu mereka tetap memegang pada kesesatan dan penyimpangan. Dengan menyembah berhala pada akhirnya Allah menurunkan azab bagi mereka. Berupa badai panas yang berkepanjangan yang buat sumur-sumur itu mengering. Lalu Allah mendatangkan awan hitam disertai badai topan dan petir eh, yang awalnya dikira sebagai anugerah berupa hujan bagi kaum tersebut. Ini mukjizat bagi Nabi Hud. Yang kelima, eh, mukjizat Nabi Soleh. Nabi Soleh diberikan kepada Nabi Soleh unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Dari celah-celah batu sebagai tanda kebesaran dari Allah bagi kaum Samud ketika itu ya. Ketika Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Kaum Samud ini membutuhkan bukti bahwa Nabi Soleh ini adalah seorang utusan Allah. Maka ada berupa unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Yang keenam, mujizat Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar di dalam api ketika kaumnya yang kafir membakarnya. Yang ketujuh ada mujizat Nabi Lut. Nabi Lut ini kaumnya yang kaum apa menyimpang perilaku seksualnya ya. Ketika menyerukan agar kaumnya meninggalkan Tuhan tersebut, Nabi Lut mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya sehingga Allah pun menurunkan azab bagi kaum tersebut berupa gempa bumi yang luar biasa disertai dengan hujan batu sijil dan angin kencang yang pada akhirnya menghancurkan dan membinasakan penduduk di kota tersebut kecuali Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman. Yang kedelapan, mukjizat Nabi Ismail adalah keselamatan ketika ayahnya Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya sebagai kurban atas perintah Allah. Ketika hendak disembelih, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Ishak yang bernama istrinya yang bernama Rofkoh bin
Batu'il adalah seorang wanita yang mandul. Atas doa yang dipanjatkan Nabi Ishak kepada Allah, istrinya dapat mengandung dan melahirkan anak kembar, yaitu Lisu yang merupakan nenek moyang bangsa Romawi dan Yakub yang merupakan nenek moyang Bani Israel ketika itu ya. Nah, mukjizat Nabi Yakub dikarunia 12 orang anak. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putrinya bahwa eh, menyembah Tuhan dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami berserah diri kepadanya. Ini Nabi Yakub. 11 ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dikaruniai oleh Allah dengan wajah yang tampan dan dapat menafsirkan mimpi. Ini Nabi Yusuf. Yang ke-12 Nabi Ayub. Nabi Ayub ini sebagai utusan Allah yang dianggap paling sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Nabi Ayub. 13 Nabi Syuaib. Menyelamatkan Nabi Syuaib. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib dan pengikutnya dari azab Allah yang menimpa kaum Madian berupa badai panas ketika itu. Datangnya awan hitam, petir, dan gempa bumi yang menghancurkan kaum tersebut. 14 Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Fir'aun. Mujizat Nabi Harun, mengaruniakan kemampuan bahasa yang baik. Allah memberikan kemampuan bahasa yang baik kepada Nabi Harun yang menjadi apa namanya ya pendamping Nabi Musa. Mukjizat Nabi Zulkifli adalah sebagai utusan Allah yang terkenal dengan kesabaran serta sifat dermawannya. 17 ada mukjizat Nabi Daud itu. Nabi Daud memiliki kemampuan untuk mengerti bahasa burung. Bahasa burung, kecerdasan akalnya, memiliki suara yang merdu, mampu melembutkan besi dengan menggunakan tangan kosong. Ini Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman mampu berbicara dan memahami bahasa binatang, mampu menundukkan jin dan angin sehingga mereka mau menuruti kehendak beliau. Kemudian Nabi Ilyas. Nah, Ilyas ini adalah utusan Allah bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Akan tetapi kaum tersebut mengingkari hal-hal yang diajarkan oleh beliau. Oleh karena itu Allah menurunkan azab bagi mereka berupa kemarau yang berkepanjangan serta hujan yang tidak mampu menyentuh bumi. Nabi Ilyasa yang ke-20 mukjizatnya menghidupkan orang yang telah meninggal. Nabi Yunus dapat selamat ditelan oleh ikan paus. Nah, ketika beliau meninggalkan kaum Assyria di Ninawa. Kemudian mukjizatnya Nabi Zakaria dikaruniai keturunan ketika umurnya telah uzur, telah tua. Hari ini karena istrinya adalah wanita mandul, kemudian Nabi Zakaria menjadikan doa kepada Allah. Nah, akhirnya Allah mengabulkan dan mengirimkan Nabi Yahya sebagai anak atau keturunan dari Nabi Zakaria itu. Nabi Yahya mengaruniai Allah memberikan mukjizat mengaruniai kemampuan untuk mengetahui syariat serta memutuskan perkara manusia sejak ia masih kecil. Nabi Yahya terkenal sangat rajin dan gemar membaca. 24 ada Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya mampu menyembuhkan orang yang buta. Beliau pun akhirnya diangkat ke langit oleh orang yang buta juga mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Akhirnya Nabi Isa ini diangkat ke langit oleh Allah ketika orang-orang Yahudi berusaha menyalibnya. Nah, yang ke-25 mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi penutup. Tidak ada lagi utusan Allah setelah beliau. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah penyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Nah, mukjizatnya terbesar dari Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, selain itu Allah juga telah menguraikan kepada beliau sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj yang berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 1 hari. Nah, dengan izin Allah, maka Nabi Muhammad ini juga dapat membelah bulan menjadi 2. Dan pada saat kemarau dari sela-sela jari Rasulullah itu mengeluarkan air yang dapat diminum oleh umatnya. Inilah mujizat dari para Rasul 20
lima. Kemudian bagaimana kita mengimani seluruh rasul-rasul Allah ini. Nah, mengimani para rasul Allah ini itu dengan kita meyakini bahwa Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyeru mereka agar beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, serta mengingkari sembahan lain selainnya. Nah, itu maknanya. Nah, ada manfaat iman kepada Rasulullah. Manfaatnya ya banyak. Pertama, mendidik orang Muslim agar bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain untuk menciptakan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, bernegara. Yang kedua, memberikan keyakinan kepada orang Muslim bahwa semua nabi dan rasul punya misi suci yang sama, yaitu mengajak umat manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, mengetahui bahwa Nabi Muhammad eh, adalah nabi penutup atau terakhir yang diberi tugas untuk menyampaikan ajaran agama yang paling lengkap untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Yang keempat, manfaat iman kepada Rasulullah ini mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh para Rasul dan menjadikan Rasul sebagai teladan hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin umat. Yang kelima, mengetahui hakikat Rasul diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada buah iman kepada Rasulullah. Adapun buah iman kepada Rasulullah ini kita mengetahui rahmat serta perhatian Allah kepada hamba-hambanya sehingga mengutus para rasul. Begitu perhatiannya Allah kepada para hambanya sehingga mengutus rasul untuk menunjuki mereka pada jalan Allah serta menjelaskan cara mereka menyembah Allah. Karena akal manusia tidak bisa mengetahui hal itu dengan sendirinya. Yang kedua, buah iman kepada Rasul ini mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar. Yang ketiga, mencintai para Rasul, melakukannya serta memujinya karena mereka adalah para Rasul Allah dan karena mereka hanya menyembah Allah, menyampaikan risalah dan nasihat dan menasihati hambanya. Dalil kewajiban beriman kepada Rasul. Ada di mana dalilnya? Ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebajikan itu ialah kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikatnya, kitab-kitabnya dan nabi-nabi. Ya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ah, gitu. Dan apa saja bukti kebenaran dari para rasul ini? Bukti kebenaran dari rasul ini eh, ada dalil apa namanya? Ada dalil akli dan dalil nakli. Bukti kebenaran risalah para rasul. Dalil akli, ya dalil nakli itu ya, nakli itu ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu ya, dinyatakan dan diberitahukan oleh Allah tentang rasul dan risalah kenabiannya dengan dalil nakli dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Ya, dinyatakan dan diberitakan oleh Rasulullah tentang dirinya sebagai nabi dan tentang saudara para nabi dan utusan-utusan Allah. Di dalil nakli juga iman dan kepercayaan umat muslim dan ahli kitab yang beragama Yahudi dan Nasrani yang beriman dan percaya kepada Rasul utusan Allah. Nah, bagaimana pembuktian dalil akli? Allah menciptakan makhluknya agar mereka menyembahnya. Adanya pahala dan siksa pembalasan merupakan keharusan dari akibat perbuatan ketaatan dan kemaksiatan yang bekas. Yang ketiga, rububiyah kepengaturan dan rahmat Allah menghendaki diutusnya para rasul kepada makhluknya untuk mengenalkan Allah kepada mereka dan membimbing mereka pada kesempurnaan manusiawinya serta kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini tadi yang Rasul Ulul Azmi sudah kita bahas. Rasul Ulul Azmi itu yang diberikan oleh Allah para lima nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Nah, sekarang bagaimana kita mengimani Muhammad sebagai Rasul terakhir? Muhammad dan Rasul terakhir.
Beliau lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Zuhrah bin Abdi Manaf. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jika diteruskan lebih kurang 17 keturunan lagi bertemu dengan Nabi Ismail. Pada umur yang ke-25, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang bangsawan Quraisy yang dikenal berbudi baik, dikenal berbudi baik.